tak berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Patolo Pamarasan adalah makanan tradisional khas Toraja yang sering disajikan dalam acara adat seperti pemakaman atau syukuran. Hidangan ini menggunakan pemerasan sebutan untuk kue hitam dari buah pani sebagai bahan utama. Isian Pantolo Pemarasan beragam mulai dari daging merah, ikan mas, salmon, belut, hingga cumi-cumi. Kue memberikan cita rasa khas yang wangi, gurih, dan pedas segar. Bagi wisatawan muslim, penting memastikan daging yang digunakan halal karena sebagian masyarakat Toraja menggunakan daging babi dalam sajian ini. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal.
Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Pagi hari ini sahabat budaya saya akan mengingatkan sahabat budaya untuk hati-hati di jalan. Kenapa? Karena cuaca kayaknya hari ini tadi subuh beberapa ruas jalannya itu dia mengalami namanya hujan gitu. Jadi hujannya itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Jadi untuk sahabat budaya mau pergi keluar rumah hari ini bawa ki jas hujanta untuk yang naik kendaraan roda 2. Nah kalau yang naik mobil bawa ki payung. Kenapa? Tetap hujan kalau tidak dari parkiran ke tempat yang kita tuju itu jauh begitu ya. Dan yang pasti juga sahabat budaya, jangan lupa sarapan pagi bagi yang biasanya sarapan pagi. Yang pasti juga itu hari ini di hari Rabu biasanya sahabat budaya biasanya ada dialog ya. Pasti deh. Oke. Dan sarapan pagi itu sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Katanya untuk ya menurut artikel-artikel yang dibaca, sarapan pagi itu bisa membuat otak manusia itu berfungsi dengan baik jika terisi dengan energi yang sangat pagi. Untuk juga yang hari ini mungkin lagi sibuk-sibuknya mendaftarkan anaknya di sekolah yang ingin dimasuki, hati-hati. Dan juga siapa yang berkesempatan supaya tidak kembali ke 2 kali ya. Baik, saya akan terima telepon nanti di 0811 400 925. Apa yang dibahas sahabat budaya? Kita akan bahas mengenai tradisi Mapamula di masyarakat Bugis. Seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya kasih dengar dulu kelom. Barang tanya Paji
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Aku ada di mana nih? Kok gelap? Welcome home. Loh, kalian kok ada di sini? Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget. Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya? 100 buat kamu. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan. Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bicara terkait dengan tradisi Mapamula yang ada di masyarakat Bugis. Sahabat budaya, kalau bicara tentang tradisi Mapamula ini juga saya hadirkan di ruang dengarta pagi hari ini karena kita di pagi tadi membahas mengenai satu informasi sahabat budaya, anomali beras harga tinggi di saat surplus, dan ini stok beras surplus, mungkinkah harga dapat dikendalikan? Nah, terkait dengan tradisi, kita akan bahas mengenai tradisi Mapamula di masyarakat Bugis, yang ini salah satu ritual syukur dan memulai masa panen padi. Nah, tradisi ini dilakukan sahabat budaya dengan cara memilih beberapa batang padi di sudut sawah dan melakukan serangkaian ritual doa dan pemotongan padi sebagai simbol memulai panen. Ini salah satu ya sahabat budaya, mungkin dilakukan juga untuk membuat padi itu atau memilih bibit-bibit unggul padi. Baik, kita coba terima penelpon. Katanya Indah bilang ini dari Google. Oke, baiklah. Kita coba terima yang dari Google ya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Iya. Jadi? Apa kabar? Jadi? Baik. Jadi apa? Jadi Google-nya bicara apa pagi hari ini? Ya, mengenai Jelenteng. Jodoh toh. Kok Jono nama aneh sekali deh. Kenapa saya sebut namanya Jelenteng? Kenapa di sini yang lain? Mungkin aja. Terbayang-bayang ini. Wajib ya Allah. Kalau nu lihat nonton mukaku, jeleknya mukaku Jono gara-gara kita. Memantong gitu kita nanu sekali. Berhenti kita nah bilang-bilangnya. Selamat pagi Bu Haji Lenteng. Assalamualaikum. Begitu Jono. Apa kabar Bu Haji Lenteng? Sudah monitor Jelenteng ini hari. Kenapa? Belum dibangun. Berarti Sundari Denglu mau monitor itu Sundari Denglu. Belum juga. Siapa pale? Baru pakai minyak gosong. Baru mandi. Bisa gitu. Barentong Jono, dengar ke nanti Sundari Denglu masih mau ke. Iya. Okay. Tidak ada monitor. Tunggu sebentar, tahu hujan anu.
Hujan kah? Ih, hujan dong. Di sini cuma mendung. Oh, deh, hujan di sini. Iya. Oke, Cuma John. mendung di sini. Ya. Kalau bicara tentang panen padi, yang pasti kita harapannya panen padi kita itu bagus agar supaya beras kita melimpah dan kenaikan untuk beras itu tidak terjadi begitu. Nah, menurut Jono, sekarang saya belum beli beras ini. Berapa harga beras sekarang di pasaran? Kemarin sempat beli bulan lalu ya, 345, 360 ya. Ya kan di sini saya setiap hari di pasar lewat. Saya lihat itu harga-harga beras di telepon penjual ya. Kalau 2 bulan yang lalu masih ada beras 10.000 per liter, di pasar per liter bukan per kilo. Oke. 10.000 per liter, 10.500 per liter, 11.000, bahkan ada sampai 14.000 atau 15.000. Tapi mulai bulan kemarin sampai sekarang itu 10.000 itu walaupun ada tapi kualitas rasking. Sekarang itu jangankan 10.000 sekarang, 10.500 sudah tidak ada. Itu yang berkisar sekarang itu 11.000. Itu pun masih sudah jarang penjual itu. 11.000 per liter. Jadi itu kebanyakan sekarang itu 12.000 ke atas. 12.000 ya. Untuk rasking ya, John, maksudnya ya. Yang beras biasa. Oh, beras biasa. Oke. Iya. Beras biasa saya lihat di situ pasti perempatan Jalan Panampu Sunu. Di situ kan banyak penjual beras di situ, ada jajaran. Di situ standar 11.000 di situ. Oh, standar. Sampai 14.000. Ya hampir 100 di situ harga. Ada berapa penjual di situ? Mungkin ada 5. Hampir harganya seragam. Seperti itu. Jadi ini kan memang menyenangkan ya. Di tengah katanya Bulog surplus beras di gudang, di pasaran ini bahkan mengalami kenaikan. Kenaikan harga. Berarti ini ada yang salah. Bulog itu kan memang tujuannya dibentuk untuk menyerap hampir semua hasil panen dari masyarakat, khususnya padi. Kenapa? Untuk mengantisipasi berkurangnya stok di pasar dan untuk sebagai antisipasi ketika ada gejolak harga di pasar. Tapi ini kan memang sungguh aneh tapi nyata sebenarnya. Di tengah kita panen raya, habis panen raya, di tengah katanya Bulog berkokor mas ada surplus stok di gudang. Tetapi di lain pihak kok ada kenaikan. Seharusnya minimal tidak ada kenaikan, tapi ada stagnan lah harga, ya kan? Tapi ini kalau ada kenaikan, yang sangat signifikan lah. Ada apa sebenarnya? Berarti ini ada memang itu Bulog, dia cuma kalau menurut saya, berarti ini stok beras yang ada di Bulog yang surplus itu cuma disimpan saja di gudang, tetapi tidak didistribusikan di pasar, sehingga di pasar ada mengalami kekurangan stok. Karena ini adalah ini sini pedagang di sini ambil pedagang yang di daerah. Iya, betul. Ya kan? Bukan dari Bulog. Iya. Ya tuh. Jadi memang tidak mau karena lama-lama ini stok yang ada di daerah juga berkurang, akhirnya ada kenaikan harga. Di lain pihak ada Bulog di situ menampung banyak di gudang. Dan itu buktinya dibilang surplus. Berarti ini distribusi yang ada di gudang tidak jalan. Seharusnya ketika ini stok yang ada di Bulog didistribusikan ke pasar, ke pedagang itu. Untuk mengantisipasi adanya gejolak harga, adanya kenaikan harga. Ini kan adanya kenaikan harga karena stok kurang di pasar. Jadi ini masalah distribusinya ini yang bermasalah sehingga ada kenaikan harga di pasar. Oh, begitu. Iya kan ini Bulog memang beli cuma menampung saja. Kenapa Pak itu tidak distribusikan ke pedagang-pedagang? Kenapa cuma ditampung saja di gudang? Apa gunanya itu? Mau dijadikan lagi sebagai raskin?
Ya toh? Memang itu kan gunanya bulog. Anda disuruh ini, kau serap semua, hampir semua itu hasil panen dari masyarakat. Ya. Ini sebagai antisipasi ketika kita kekurangan stok, Ya. tidak lagi kita impor. Yang kedua, ketika ada gejolak harga, maka lepaslah itu beras-beras yang ada di gudang, distribusikan itu kepada pedagang. Ya. Sehingga ini bisa menekan adanya kenaikan harga. Tapi ini kan kayaknya tidak dilakukan bulog. Begitu. Dia cuma keluar dengan bangganya mengatakan kita surplus beras di gudang. Iya. Tapi nyatanya apa? Kenaikan harga di pasar tetap berjalan. Jadi ini masalah distribusi sebenarnya. Atau bulog memang sengaja. Iya, kalau sengaja begitu berarti Anda berbisnis dengan masyarakat Anda. Begitu. Itu tidak boleh. Ya. Ya toh? Naik harga di pasaran, tapi petani tidak menikmati kenaikan harga itu. Karena di tingkat harga gabah itu sudah dipatok harganya sekian. Bukan petani menikmati. Jadi kembalilah kepada pemerintah sendiri. Kenapa tidak dilepas? Kenapa tidak distribusikan itu? Stok beras yang katanya surplus di gudang bulog. Kenapa tidak dilepas itu? Distribusikan kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar lah. Iya. Itu seharusnya seperti itu. Atau mungkin kalau saya bisa usul, mungkin ini bulog, pemerintah dan bulog ini membuat agen setiap pasar tradisional, ya kan? Buat agen beras di situ lah. Supaya pedagang-pedagang itu tidak jauh lagi pergi ambil beras, ngambil di situ saja. Seharusnya seperti itu sebenarnya. Supaya ini distribusi beras itu tidak macet itu. Artinya dan pedagang-pedagang yang ada di daerah tidak mudah untuk mempermainkan harga. Kalau bulog mau serius, kalau pemerintah mau serius ya. Bentuk saja di situ agen-agen beras di situ setiap pasar tradisional. Atau setiap kecamatan kelurahan lah. Ya. Ya kan? Itu bagus. Soal antisipasi. Itu dilakukan kan. Itu juga kalau hanya cuma dibeli, ditunggu di gudang, dari sini kan percuma juga, ini juga. Kita hanya membantu masyarakat. Ini saya sebagai masyarakat sebenarnya sangat gembira, sangat baik ketika musim panen lalu ya. Dia bulog langsung membeli, karena memang itu tujuannya. Tapi kalau begini caranya, harga tetap naik. Ya. Ini fungsinya apa? Saya kecewa sebenarnya itu. Ini masalah distribusi sebenarnya kalau menurut saya sih ya. Oke, baiklah. Iya. Kalau mengenai itu Mapamula, apalagi namanya, memang itu tradisi dan budaya di kampung itu. Bukan hanya Mapamula ketika panen ya. Iya. Tapi juga ketika mau memulai panen, itu ada semua ritual-ritualnya. Kalau Mapamula untuk panen padi, memang itu biasa itu pergi maghrib, menjelang maghrib itu, ya pilih itu, baru pulang itu langsung disimpan di pos bola. Di atas ya. Dia itu dikasih piring atau apa, disimpan di pos bola itu. Itu hasil itu Mapamulanya itu. Semua itu artinya kalau di kampung-kampung biar di mana pasti ada itu ritual itu. Iya. Biar mungkin disidrap, apa di bone, di wajah, shopping sama. Bone juga toh Jono. Saya bilang bone. Iya. Iya. Dengar baik-baik. Jangan kemarin di situ. Jadi memang itu artinya itu seperti karena biar berkaya. Artinya bukan apa-apa karena ketemu Mapamula bukan tidak bawa songkok, tidak bawa sokol apa. Tapi cuma ada memang terbagi baca-bacanya lah. Seperti itu. Jadi tidak ada potong ayam, tidak ada mungkin songkol apa tidak ada. Ini saja saya dari bapak saya, ini saya kalau mau mulai itu ya itu menjelang maghrib itu dia pergi.
untuk mengambil ya bibit iya, padi yang mengambil. unggul ya, begitu John. Iya, apalagi mungkin sekitar surut ya. Ah, Nah, ketika pulang mm-mm. kan diikat-ikat itu, ya kan? Mm-mm. Baru dikasih piring atau kamprak itu yang kecil itu, baru disimpan di pos bola itu. Jadi kalau saya kata masih ada pos bola, kalau tidak tahu kalau rumah batu sekarang tidak ada pos bola. Ada siapa bilang? Masa? Loh. Ada, mana pos bolanya di sini tidak ada batu-batu semua. Tapi kan tiang. Iya. Yang apa? Ada temboknya. Iya dong. Memangnya Berarti- tidak ini misalnya pos bola yang dibawa ke rumah batu. Kenapa kah? Tanya mah. Iya. Kan saya cuma mengetes saja. Iya. Oh ternyata itu nggak ada. Iya, masih kepercayaan orang lama. Itu ya. Masih ada induk-induknya kita, orang tua dulu jadi yang Iya. mau tidak mau tradisi. Ketika mau masuk rumah, itu posisi bola dikasih macam-macam buah-buahan, ada misalnya, ada pisangnya, ada angkanya, gitu. Iya, betul. Iya. Diazankan juga, John. Iya, karena kalau orang Bugis pasti itu ya. Orang Sulawesi Selatan atau umumnya lah. Oke. Gitu. Itulah namanya. Iya, oke lah, Ya. John. Makasih, Nah. Oke lah. Ya, oke. Iya. Lanjut makasih tugas. banyak. Saya selalu Assalamualaikum. jangan selalu pikirkan jelenteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih Jono di pagi hari ini sudah bergabung. Yang pasti Aji Lenteng diingatlah karena beliau juga pendengar kita, sahabat budaya ya. Baik 0811 400 9250. Silakan yang lainnya bergabung kembali. Saya akan terima telepon. WhatsApp juga boleh di 0811 400 9250. Sundari Denglukmu silakan menelpon kembali. Kita akan coba terima teleponnya. Sahabat budaya 0811 400 9250. Oke, baiklah. Ada penelpon tertutup. Kita iya tahu lama-lama ya Pak Jono. Lama-lama. Oke deh. Ini Jono yang lama-lama sekali kalau bicara tahu. 0811 400 9250. Oke, ada penelpon. Kita bicara tentang Mapamula di masyarakat Bugis. Mungkin ada yang tahu tentang tradisi ini. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Barik Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teknik cantik. Bunda Fatma. Iya. Bunda bicara Bagusnya tentang suaranya. Iya, alhamdulillah. Iya. Bicara tentang tradisi Mapamula di masyarakat Bugis. Ini satu tradisi yang dilakukan untuk memilih padi yang sudah dipanen dengan bibit-bibit unggul begitu. Mungkin Bunda tahu begitu ya? Iya. Dia bilang Pak Jono tadi benar. Semua benar. Bugis Makassar sama. Di kampungku masih kental. Kita mau mulai panen, kita ambil dulu apa namanya itu ulu. Kepala ya maksudnya apa itu bahasa Bugisnya? Kepala apa Bunda? Kita di situan dulu yang betul isinya. Baru kita ini mau begitupun juga kalau kita mau menanam, mau mulai membajak sawah, akhirnya ini itu masih kental. Tidak ada juga hubungannya dengan pemerintah itu dolok apa, tergantungnya kita kan itu memang ada urusan pemerintah itu kalau mahal kan, baru orang kampung kasihan yang sang mati kurang harganya kalau dibeli. Sampai masuk di dolok pemerintah tinggi sekali. Jadi kita tidak tahu bagaimana pemerintah ini. Kita saja berusaha di kampung ya bagaimana baiknya supaya di unggul sawah kita ada sampai bisa ditanam lagi. Semua orang kampung yang orang tua kita masih ada. Yang tahu zaman saya masih ada
Bus Makassar sama. Jadi, iya, saya tahu ngomong itu kan kita lihat mata sendiri. Jangan bilang lihat di Google, rasakan sendiri bagaimana di kampung, bagaimana ini. Iya, begitu saja deh, luar. Sehat selalu, sekeluarga, salam sehat sama teman-teman di Perempat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatma di Goa, terima kasih banyak. Dan masih bicara tentang mapamula di masyarakat Bugis. Jadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, terutama di daerah itu, kalau melakukan panen padi mereka tidak sahabat budaya, mereka tidak sembarangan memilih bibit-bibit padi untuk ditanam kembali, dan ini menjadi salah satu bibit unggul begitu. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi Rintik nih. Selamat pagi Bunda, apa kabar Bunda Sofi? Hujan di Goa? Hujan. Makassar juga baru hujan lagi nih, lebat-lebat. Hujan, awalnya cuma gerimis. Saya siap-siap nih mau ke pasar Tunggu Minasa. Makin deras hujannya. Mundur lah. Iya, tadi subuh juga hujan Bunda, tapi begitu Nggak tahu cuaca ya. Katanya kemarau. Iya. Tahun-tahun lalu kan kalau musim kemarau betul-betul kemarau kering, tidak ada hujan. Tapi ini kan diselingi, ada juga baiknya. Iya, supaya tidak berkepanjangan. Sumur tidak kering Bunda, air pump tidak macet ya. Kalau saya sumurku sudah saya timbun. Pump itu ada jam-jam tertentu. Kalau pagi-pagi begini, kalau tidak pakai mesin itu air pump tidak mengalir. Tetap kalau pakai mesin tetap mengalir. Kalau jam-jam 12 nanti itu tanpa mesin pun bisa mengalir. Tentu karena semua bersamaan pakai air ya. Iya Bunda. Jadi memang harus punya penampungan begitu ya Bunda ya. Iya, memang harus ada penampungan. Tidak bahaya. Oke, baik. Bunda, kita bicara tradisi mapamula. Ini kan orang-orang tua dulu, masyarakat sekarang pun juga ya, apalagi yang memang berdomisili di kampung dan mereka punya tradisi yang namanya mapamula. Bagaimana menurut Bunda sendiri melihat juga surplus beras kita yang naik begitu, yang kita tidak tahu ini? Kita punya kelebihan beras, harga beras mahal, atau kekurangan beras karena harganya selalu naik begitu ya. Betul. Oke, silakan Bunda. Saya masih ingat, meskipun orang tua saya ya tidak punya sawah, dia di antara bersaudara hanya orang tua saya yang tidak punya sawah karena meninggalkan kampung halaman. Oh iya tahu, tahu. Bapak saya kan dulu kalau sekarang itu Telkom, dulu kan pos telegraf telepon, PTT dulu namanya, itu kita tugaskan. Akhirnya kita sampai di Palopo. Jadi seperti itu, enggak kebagian sawah. Tapi semua saudaranya, pokoknya keluarga besar saya itu semua punya sawah. Jadi saya biasa itu kalau misalnya panen, biasa dipanggil, ke sini kalau panen. Saya bilang, selesai pilih. Oh kalau begitu kamu cuma mau panen di rumah ya. Iya tahu. Karena panen itu membutuhkan banyak tenaga Bunda. Tidak terbiasa dengkene. Terbiasa. Jadi kalau saya lihat itu keluarga besar dari ibu saya ya. Iya Bunda. Dari ibu saya itu memang dia sebelum panen itu memang ada pakai kalau pakai ani-ani. Dulu kan ani kalau orang Bugis bilang rekapeng. Iya, betul. Itu dia diambil dulu sebelum dipanen. Panen kan kalau orang panen kan banyak yang datang panen. Tetapi yang punya sawah itu dipanen duluan. Yang mana yang harus disimpan, yang mana harus dijadikan bibit, yang mana harus dibagi seperti itu. Jadi setelah diambil kan kalau dulu-dulu kan tidak ada penggilingan beras.
Jadi itu kan kita tumbuknya di lesung kayu itu yang panjang itu dentene. Oh iya betul, ingat tahu. Ya, seperti itu. Jadi setelah itu disimpanlah. Itu barulah orang pada rame-rame datang panen. Berapapun dan memang sudah ada ketentuannya bahwa dia dapat sebegini di yang punya sawah sebegini. Jadi itu rata cara membaginya. Ya, jadi kalau sekarang kan sudah tidak ada pokoknya. Saya kurang paham lagi sekarang apa itu istilahnya nih. Karena itu alatnya itu yang turun ke sawah. Iya, alatnya yang turun ke sawah langsung jadi tidak ada lagi. Kalau orang Bugis ada yang bilang mas sampah. Iya. Ya, sekarang itu ada juga yang melakukan tapi sudah tidak seberapa. Betul Bunda. Jadi sekarang katanya surplus beras. Iya. Tetapi kok berasnya naik terus ya? Betul, cocok Ki. Ada apa begitu ya? Ada apa dengan pengelolaan kita ya? Pertanyaan, ada apa dan kenapa? Apakah ada permainan dari pihak pedagang atau seperti apa? Itu. Tiap bulan saya beli beras, tiap bulan naik. Wah, cocok. Iya, Saya belum beli beras ini Bunda. Kalau beli beras saya kurang tahu berapa kemarin. 360 ya. Oh, yang 1 karung 25 kilo ya? Iya Bunda, betul, cocok. Kalau saya sih bukan. Kan kalau kebanyakan, kalau saya itu ya kedua Ki. Kutuang. Iya, udah. Saya itu hanya beli 10 kilo. Itu pun tidak habis. Hanya seperdua aja itu dente nih. Kadang-kadang kalau tidak ada selera makan, keluar makan. Iya tahu, betul. Kalau tidak ada selera, dia ada ikan, biasa selesai Kak masak, tapi tidak ada selera, keluar lagi. Iya, begitu. Betul. Maksudnya berarti itu jajan. Oke. Nah, kebetulan kan di dalam kompleks ada banyak, itu tinggal pilih mau apa. Alhamdulillah, betul itu Bunda. Jadi awalnya 12.000 per kilo, terus naik 13, bertahan 3 bulan 13. Bulan kemarin itu sudah 14 lagi. 14.000 lagi 1 kilo. Ya, saya bertanya, harga berasnya naik lagi nih pagi. Dia bilang, ya seperti itulah. Jadi kalau kita dengar ya bahwa surplus beras itu katanya banyak, tapi kenapa bisa harga beras kok selalu naik? Iya, betul. Padahal di situ itu tidak berhenti kita lihat ya. Saya kan belinya di Pasar Todopuli ya. Tidak berhenti itu truk-truk itu bongkar muatan beras. Ada beberapa itu pedagang beras itu hampir hari-hari itu bongkar berasnya di situ. Betul. Tapi kenapa beras masih tetap mahal? Iya, ada apa itu? Apa pengaruhnya kalau dibilangnya? Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini pastilah mempengaruhi. Kalau tadinya itu tomat itu 7.000 1 kilo, sekarang 10.000. Iya, betul. Terus bawang merah, saya lihat tadi di televisi itu harga bawang merah di Parepare itu 50.000 per kilo dari 30.000. Jadi serba naik lagi sekarang. Makanya pokoknya ada yang naik pasti terpengaruh kepada yang lain. Iya. Ini pedagang juga jadi tentu mengikuti harga ini ya, harga jual. Betul. Siapa mau rugi ya Bunda ya kalau mau dipikir. Rugi. Iya, karena memang seperti itulah di pasaran. Tapi ya apa mau dikata? Biar mengeluh karena kita mau makan ya tetap dibeli. Betul. Walaupun mahal tetap kita beli. Iya, karena beras ya Bunda ya. Iya, betul. Pasti dipengaruhi nanti minyak goreng naik lagi nanti itu. Masya Allah. Sudah 40 lebih Bunda, ya Allahu Akbar. Saya belum pergi ke toko ini lihat-lihat ini harga. Ini saya lihat di televisi. Harga jual ini melambung naik. Itu jadi pastilah daerah-daerah lain nanti akan terpengaruh. Jadi mudah-mudahan ada mungkin ada pihak
tertentu yang bisa senantiasa Memantau sidak Bunda ya. ya di para pedagang, Betul. meninjau bagaimana kenapa bisa tiap bulan mengalami kenaikan. Iya Bunda. Ya. Oke. Walaupun sebenarnya itu berasnya itu bagus, enggak keras, enggak lembek. Jadi itu yang setiap bulan karena memang menurut saya selera saya itu bagus. Iya. Iya. Kita berharap bahwa mudah-mudahan nanti ini tidak akan mengalami lagi kenaikan. Iya, Bahkan cocok, kita harapkan pastinya turun harga. Kan Dentene? Benar. Oke Bunda. Oke, makasih Dentene. Makasih Bunda. Iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini. Dan memang kalau bicara tentang beras ya itu salah satu bahan pokok yang diperlukan manusia, apalagi orang Indonesia. Kayaknya kalau biar dia makan kue sebanyak-banyaknya, kalau tidak makan nasi tetap cipuruki. Oke, baik, kita terima penelpon berikutnya. Sundari Denglumu. Kita coba ke Sundari Denglumu dulu di WhatsApp. Assalamualaikum Sundari Denglumu. Waalaikumsalam. Hujankah di tempat tak? Pantasan menelpon nih. Tidak kemana-mana pagi-pagi. Kenapa? Saya selalu hadir di pasar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau saya tidak hadir, saya minta. Oke deh. Yang penting ditegur-tegur lah sedikit lah. Oke, bari biasa. Ya. Berapa harga beras yang kita beli? Kalau hari itu waktu hari Sabtu saya kan mau hadir di studio. Ya. Di Kemarau. Saya beli di bawah itu 20 liter. 11.000 1 kilo. Begitu. Terus? Begitu. Terus dibawa pulang ke Makassar. Boleh tahu. Aja. Tapi setiap bulan kita rasa ini naik harga beras. Iya. Oh, naik gitu ya. Oke. Tapi suara tak kurang jelas. Oh, 12 liter. Oke lah. Oh, ditinjau Ji. Bulog. Siapa? Jono. Jono yang bulognya. Dede. Banyak persiapan. Dede. Suara tak hilang-hilang karena hujan mungkin ya. Oke deh, baiklah. Terima kasih Bunda Sundari Denglumu. Jangan takut ya, banyak persediaan. Iya. Persediaan saja uangnya. Iba, cocok ya? Kita menanam padi. Tanam itu padi dekat rumah tak kalau ada? Di sana. Bisa. Jujungi di kepala kah? Kata Iya betul. Oke. Jangan takut, persediaan di Indonesia banyak. Oke lah. Ya. Makasih Bunda Sundari Denglumu. Iya. Sudah makan nasi kuning? Sudah makan. Dari kita nanti. Kalau sudah makan, alhamdulillah. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya mohon maaf kita harus jeda dulu ya. Karena kita akan mengikuti Kabaratna Pro 4 yang penelpon berikutnya harap bersabar karena kita akan kembali sesaat lagi.